Indah, kamu tolong Mama ya. Mama tiba-tiba nggak enak badan. Mama lemas sekali. Mama kan lagi bikin jus tomat. Kamu tolong terusin ya. Semuanya udah Mama siapin, kamu tinggal selesaiin aja. Nanti kalau kamu udah selesai, tolong antar ke kamar Mama ya. Iya, Ma. Aduh, Ma. Aduh, perut Mama tiba-tiba mulus banget. Mama mau ke toilet. Aduh, sandal Mama putus lagi. Pinjam sandal kamu, Indah. Iya. Udah, Ma, saya buatin dulu ya, Ma. Iya, iya. Mudah-mudahan rencana kita berhasil, Ma. Yuk, kita intip yuk. Dia pasti akan mampus sesuai rencana kita. Ada apa, Mbak? Enggak, ini kok nggak bisa nyala, Mbak. Listriknya mati, Mbak. Ini juga air kok pada banyak banget. Rencana kita gagal lagi, Ma. Nggak apa-apa. Nanti setelah lampu nyala, biar Mama suruh dia bikin jus lagi. Sekarang kamu ke kamar aja. Biar Mama yang ngomong sama perempuan itu. Oke, Ma. Oh, sebentar, Mbak. Saya kasih ini ke Mbak Ira dulu ya. Iya, iya. Jus Mama belum siap, dah. Kenapa? Ini mah listriknya mati. Ya udah, kamu nunggu sampai listriknya nyala lagi, terus kamu bikinin lagi ya. Nggak apa-apa kok, Ma. Saya punya blender yang pakai baterai. Saya ambil sekarang ya. Brengsek. Pakai punya blender baterai lagi. Gagal lagi rencana saya. Untuk rencana ini, Anda butuh fasilitas. Ente tahu dong. Jangan khawatir, Pak. Semua itu biar saya yang nanggung. Alhamdulillah.
Encer juga ente punya otak. Saya mau Bapak untuk menghancurkan wanita yang bernama Yona, Pak. Masya Allah. Sebenarnya dia itu oma saya, Pak. Saya mau Bapak menghancurkan keluarga dia, Pak. Karena dia telah menghancurkan keluarga saya. Jangan khawatir. Orang jahat pasti Anda libas. Bob, tadi Jamie menemui Papi. Dan dia menanyakan keberadaan Indah. Katanya semua hartanya ada pada Indah. Jadi sekarang kamu harus cepat bertindak. Dan jangan sampai terlambat. Begitu Jamie ketemu dengan Indah, kita langsung akan jadi gelandangan. Indah itu sangat naif. Begitu Indah ketemu dengan Jimmy, dia pasti akan menyerahkan semua harta itu padanya. Dan Jimmy sama naifnya dengan Indah. Anita akan memanfaatkan kenaifan ini dan akan merampas semua harta itu dari tangannya Jimmy. Pi, sekarang saya akan coba bicarakan hal ini sama Indah. Ya, bagus. Benar sih, Bob. Tapi saya harus gimana? Indah, untuk sementara sambil mencari kepastian kalau Jimmy sudah terlepas dari cengkeraman Anita, bagaimana kalau harta dan semua uang yang ada di bank kamu alihkan ke atas nama kamu dulu? Tidak, Bob. Saya tidak mau menguasai hak orang lain, Bob. Itu adalah haknya Jimmy, hartanya Jimmy. Biarkan semua berjalan seperti apa adanya. Sambil kita menunggu kepastian, apakah Jimmy bisa melepaskan jeratannya Anita? Ya sudah, terserah kamu. Karena kamu lebih berhak daripada saya untuk menentukan uang itu. Dasar perempuan goblok. Kelihatannya saya harus turun tangan sendiri. Dan kalau saya turun tangan, jangan menyesal. Seandainya saya membuat hidup kamu menderita. Mas, gimana campingnya? Kamu nggak nakal kan di sana? Ya enggak dong, Pak. Malahan Femas jadi tahu bagaimana cara nanam wortel, nanam ubi. Pokoknya banyak deh, Pak. Terus apa kesan kamu camping di sana? Lucu mah, masa pas Abel lagi di kemah mah kan Cikindet lagi mandi sekali. Terus secara diam-diam Abel ambil aja bajunya. Terus pas terakhirnya dia balik ke kemah pakai daun mah. Lucu kan? Aduh ya ampun Abel, kamu kok iseng banget sih? Biarin aja mah, orang dia juga sering iseng lah sama Abel. Ya tapi tetap aja, kamu nggak boleh dong ngerjain teman kamu, kan nggak bagus Abel. Oke deh. Janji? Janji. Ku tersanjung. Lihat gak si Gendut lagi dimarahin? Tunggu. Kayaknya pas aku tidur di tenda kayak ada putih-putih deh. Terus si Gendut lagi dimarahin. Dia kan dimarahin Pak Guru. Iya, yang dimarahin Pak Guru. Pengen nakutin malah kena batunya. Win, tenang ya Win, tenang ya. Win. Sana Win, kita masukin kolong. Ayo Win. Ayo naikin ke sana. Sekali.
tugas kalian? Ada apa ini? Ada sesuatu. Di mana? Pemas, kamu kenapa bawa Soang ke dalam kelas? Bukan saya, Bu. Tapi Soangnya kan ada di kolong bangku kamu. Tapi benar, Bu, bukan saya. Pemas, kamu selalu saja bikin masalah di dalam kelas. Sekarang, bawa Soang itu keluar. Nanti kamu pulangnya, ikut ibu ke kantor. Ambil surat panggilan buat orang tua kamu, ya? Ayo anak-anak, sekarang kalian turun dari meja ya. Pasti ini perbuatan si Indut. Coba kerja ini. Dengan 5 tetes racun ini, tikus kecil itu akan mampus. Dan kehidupan Ratih akan sengsara selamanya. Ayo, bos kayak kentut nih, bakal banget. Lu ditantang berantem tuh sama Pemas. Hah? Apa? Kurang ajar, emang gue takut. Gimana dia? Di bawah pohon samping sekolahan. Ya udah. Ajar tuh. Wah, mana dia tuh si Pemas? Katanya mau nantangin gua di bawah pohon. Siapa takut? Berdua cari Pemas di depan. Kalau udah ketemu Pemas, bilangin gua ada di sini, ya. Anak cepetan dong. Oke bos, kami di sini gua. Wah, lumayan tuh untuk tambahan beli Tamiya. Tapi naiknya gimana caranya ya? Wah, ada tangga tuh dari sana. Kok duitnya nggak ada sih? Mana ya? Hah? Duitnya ada di atas. Wah, dasar lo ngejarin gua lagi. Hah, kurang ajar lo. Burung jelek kayak di pohon. Dadah. Hah? Tangganya mana? Rasain lo. Oh, kurang ajar lo. Mending ke tangganya. Aduh, gimana? Ma, tolong, Ma. Kembaliin lo tangganya lo. Dadah, burung. Aduh, Ma. Tolong, Ma. Gimana turunnya nih, Ma? Ma, ada ular, Ma. Hei. Kamu ngapain di atas pohon? Itu, Pak. Ada kerjaan teman saya. Aduh, ayo turun. Tapi, Pak,
Nggak ada tangganya. Tuh, ditaruh teman saya di sana. Kamu ini ada-ada aja. Udah, ayo turun. Ayo, Pak. Iya, Pak. Sedikit. Makan kamu. Aduh. Kamu nggak boleh gitu lagi ya. Iya tuh, Pak, Bikin masalah terus kamu ini. Manjat, nggak bisa turun gimana? Ayo masuk. Ku tersanjung. Terima kasih. Makasih, Mbak. Al-afu ana uridu ila baiti. Assalamualaikum. Badin ana ila antum. Syukran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ente salah ngomongnya, bukan begitu. Bukan begitu, Bang Kadir. Saya udah berusaha untuk sogok sana sini, tapi pejabat yang saya semer itu diganti. Jadi saya harus mengeluarkan sogok baru, pejabat yang baru. Ente pikir aneh stupid? Berapa banyak pejabat-pejabat itu memakai sepatu? Ente sudah banyak ngabisin aneh punya fulus. Impossible. Nonsense. Tapi kalau Wan Kadir kasih dana lagi, usaha kita bisa lancar. Kita bisa buka bank lagi. $1 million of my fulus. Ente sudah habiskan. Wah, bonafit sekali tuh orang. Oma. Iya Nanda. Saya mau ke toilet dulu, Oma. Maaf Tuan, dompet Anda. Nah. Iya, ini anak punya. Iya. Oh, terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. You are the honest. Dia cucu saya. He is my grandson. Oh, Ana Abdul Qadir. Saya Yona. Ana punya bisnis di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Madam, tertarik dengan bisnis? Ya, yes very. Karena Madam punya cucu jujur, Ana yakin pasti Madam juga orang jujur. Bagaimana kalau kita jadi partner? Oke. Madam, ini Ana punya kartu nama. Oh, terima kasih. Berapa nomor HP Madam ya? Coba. Ya? Oke. 0816 471 5880. Iya. Oke. Taufik, ini saya Aneh. Kenalkan Madam. Iya. Iya. Taufik. Yona. Taufik. Nanda. Karena Ana ada urusan bisnis lagi, terpaksa Ana tinggal. Ya? Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya. Ayo. Oma, mereka orang-orang hebat Oma ya. Oma, saya kata dulu Oma ya. Oke, ya. Jangan lama-lama ya. Iya Oma. Untuk sementara, anak brengsek ini terpaksa saya biarkan hidup. Karena saya masih memerlukan dia untuk mendapatkan harta Mr. Abdul Qadir. Setelah saya berhasil, saya akan singkirkan tikus kecil itu dari muka bumi ini. Orang-orang itu boleh juga diajak bisnis.
Dibandingin dia, Anwar nggak ada apa-apanya. Indra kenapa, Erwin? Nggak tahu, Mah. Kok dia lari kayak orang ketakutan kayak gitu? Kamu apain dia? Indra! Indra! Kamu kenapa, sayang? Hah? Saya takut sama Papa, Mah. Kalau kamu tidak salah, kenapa kamu takut? Papa kamu tidak akan apa-apakan kamu. Tapi itu saya nggak salah. Tapi kenapa Papa marah? Yuk kita ke Papa ya. Nggak mau, Mah. Nggak apa-apa. Papa tidak akan marah sama kamu kalau kamu tidak berbuat kesalahan. Erwin! Erwin! Gimana ini Indra nih? Dia kenapa, Mah? Nggak tahu, Mah. Ayo, kita bawa ke Pingsan dia. Aduh. Anak ini kelihatannya pernah atau mungkin sering mengalami shock. Sampai dia begitu kelihatan ketakutan. Saya tidak tahu banyak, Dok. Karena saya bekerja. Tapi setahu saya di rumah tidak pernah, Dok. Di sekolah barangkali? Mungkin juga, Dok. Nanti saya akan coba bicarakan dengan gurunya di sekolah. Selain kami tanyakan di sekolahan, apa yang harus kami buat untuk cucu saya, Dok? Memberi dia dukungan moral, perhatian dan kasih sayang. Untuk mengembalikan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Saya khawatir, jika tidak, sedikit mendapat tekanan, dia akan lari dari rumah. Tolong tunggu di luar, saya akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan memberi ketenangan buat dia. Baik, Dok. Seharusnya kamu sadar, Erwin. Perbuatan kamu sama Indra itu sudah terlalu kelewat batas. Ma, kan sejak awal Erwin udah bilang, Erwin tidak suka anak itu. Erwin hanya menginginkan anak Erwin sendiri, darah daging Erwin sendiri, Ma. Erwin, Indra itu anak kamu, darah daging kamu. Kalau kamu menyiksa Indra, sama juga seperti kamu menyiksa darah daging kamu sendiri. Jangan mengada-ada, Ma. Dan jangan paksa Erwin untuk menerima anak yang tidak jelas orang tuanya itu sebagai darah daging Erwin. Anak-anak Erwin dan darah daging Erwin telah dirampas dari Erwin. Jadi sekali lagi Erwin tegaskan, Ma. Jangan paksa Erwin untuk menerima anak yang bukan darah daging Erwin. Kalau saja saya tidak takut ketahuan bahwa saya adalah penculiknya, saya akan ceritakan yang sebenarnya bahwa Indra itu adalah darah daging kamu. Ku tersanjung. Poppy, kemana aja kamu selama ini? Kenapa kamu tidak pernah pulang? Apakah kamu tidak merasa kalau Mama selalu memikirkan kamu, Nak? Mah, Poppy sudah menikah. Dan Poppy sudah menjadi menantunya Hadinata. Apa? Kamu jadi menantu saya? Karena ibumu tidak mendapatkan harta kekayaan Hesti, jadi kamu menjebak anak saya Agung untuk mendapatkan harta itu. Kalian berdua, ibu dan anak, lebih busuk dari pelacur. Poppy, kenapa kamu diam aja? Sekarang katakan pada Mama, kamu selama ini kemana aja? Mah, boleh kita bicara berdua aja kan? Baik.
Mas Handi, saya ingin berbicara sebentar dengan Poppy. Tolong Mas tinggalkan saya sebentar. Oke. Sekarang katakan pada Mama, kemana aja kamu selama ini? Ma, Poppy mau tanya sesuatu sama Mama. Bagaimana perasaan seorang anak yang tahu mamanya menikah dan merebut suami orang lain? Apa maksud kamu? Ma, Poppy sudah menikah. Di mana? Mama nggak perlu tahu di mana. Karena kalau mertua saya tahu mama saya merebut suami orang, dia akan berpikiran sama tentang saya. Jadi saya mohon, Ma, Mama segera meninggalkan Handinata dan kembalikan dia kepada keluarganya. Bagus ya kamu. Kamu pikir kamu sudah pintar? Selama kamu sekolah di Bali, siapa yang mengirimi kamu uang? Mama selalu mengirimi kamu uang. Kemudian Mama menikah dengan Handinata. Mama ini bukan pelacur. Baik, sekarang kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi sekarang juga. Pergi kamu. Berarti Mama tidak akan meninggalkan Handinata, kan? Kamu bisa minta cerai dari suami kamu. Kamu juga pasti akan marah kan kalau disuruh minta cerai dari suami kamu? Sekarang kamu pergi. Pergi! Poppy, mau kemana kamu? Anda nggak usah ngurusin saya. Urusin aja diri Anda sendiri. Anda sudah punya istri tapi malah menikahi mama saya juga. Laki-laki kalau melihat wanita cantik bisa lupa segala-galanya. Baru kemudian dia akan menyesal. Anda mengaku Anda menyesal. Tapi kenapa Anda nggak kembali lagi sama istri dan anak Anda? Karena mereka tidak mau menerima saya kembali. Seandainya mereka mau menerima saya, detik ini juga saya akan kembali kepada mereka. Kalau begitu, saya akan bicara pada istri Anda. Kamu kenal dia? Enggak, saya nggak kenal dia. Berikan alamatnya pada saya, dan saya akan bicara pada dia. Poppy, jika kamu datang ke sini hanya untuk menghancurkan masa depan Mama, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ayo pergi sekarang. Pergi! Ayo masuk, Mas. Papi kenapa, Pi? Papi dikeroyok sama preman-preman. Untung ada orang baik menolong Papi. Aduh, Pi, kita ke rumah sakit aja, Pi. Terus kita lapor polisi, terus minta surat visum, Pi. Nggak perlu. Papi kira ini memang tujuan Anita. Anita? Iya, preman-preman itu memang suruhan Anita. Mereka mengira bahwa Papi terlibat dalam soal harta kamu yang diincar oleh Anita. Kalau saya tidak serahkan harta itu, Papi pasti akan dihabisi oleh Anita. Saya akan serahkan harta itu. Saya sudah bicara dengan Bobby, Pi. Untuk apa kamu serahkan? Itu kan hak kamu. Itu kan jaminan masa depan kamu dan anak kamu yang belum kamu ketemukan. Papi yakin, satu saat kamu pasti bertemu dengan mereka. Bagaimana kalau kondisi mereka itu susah? Papi tidak bisa menebus dosa Papi ke mereka dengan apa-apa. Kecuali dengan saran dan juga nasihat. Kasihan, sejak kecil mereka menderita. Antara lain dengan sikap Papi yang tidak bisa dimaafkan. Papi akan merasa bahagia kalau mereka bisa hidup mapan. Kunci kemapanan mereka itu adalah di tangan kamu. Kalau kau menyerahkan uang itu kepada Jimmy, lalu Anita merampasnya, itu berarti kamu mengorbankan masa depan anak kamu demi keserakahan Anita. Kalau saya tidak serahkan harta itu,
Papi akan jadi korban kemarahan Anita, Pi. Kita harus bisa memberikan kesan bahwa uang itu tidak ada tangan kamu. Dan kita bisa atur seakan-akan kamu ditipu dengan usaha bisnis dan bangkrut. Kemudian diam-diam kita pindahkan uang itu ke Bobby. Apa Anita percaya, Pi? Biar Papa yang atur permainannya. Kalau semuanya sudah jelas, lalu kita rapor ke polisi bahwa kamu tertipu oleh pengusaha yang mengaku dari Singapura atau Malaysia. Lalu kita masukkan ke koran. Saya akan bicarakan semua ini sekembalinya Bobby dari Makassar. Bagus. Ku tersanjung. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Oh, baik, Tuan Kadir. Madam. Madam ada waktu besok untuk bertemu Ana Anfat Mehta. Ya, kita bicara soal bisnis. Oh, waktu selalu ada buat Tuan Kadir. Kalau tidak ada, akan saya ada-adakan. Kapan kita ketemu Tuan Kadir? Dan di mana? Di tempat biasa yang pernah kita ketemu. Madam, Ana tunggu habis makan siang ya. Sebabnya Ana sudah ada janji pada saat lunch dengan pejabat Madam punya pemerintah. Oh, boleh, boleh. Besok saya ke sana. Madam jangan sampai tidak datang. Ya? Ana tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pasti kok. Ya, sampai besok ya, Mbak ya. Oke, yuk, dah. Dari siapa? Dari mamanya Femas. Mama Femas bilang apa, Mah? Dia ngundang kita makan malam besok. Wah, asik tuh, Mah. Mah, tolongin ya, Mah. Nanti Mama bilangin kalau bonekanya Abel sama robotnya Mas pengen dinikahin, Mah. Iya, besok Mama bilangin ya. Yaudah, yuk tidur yuk. Udah malam. Kamu nggak apa-apa nih datang ke sini. Nanti kalau Yana tahu gimana? Nggak, Preti. Dia taunya saya tidur dan kamar udah saya kunci. Begini, saya terus terang aja sama kamu. Besok Yona ada janji sama laki-laki Arab di restoran Hotel Bintang 5. Dan kamu harus bilang sama papa kamu, Preti. Hotelnya di mana? Nanti biar aku suruh papa ke sana ya. Gak usah, Preti. Untuk langkah selanjutnya, biar saya mengatur agar Yona masuk dalam perangkap. Anda pusing. Dari tadi subuh, selalu ada telepon. Ada saja mengajakkan Ana untuk kerjasama. Padahal, Ana tidak bilang sama siapa-siapa kalau Ana berada di ini hotel. Tapi mereka tahu dari mana? Mungkin dari flyer. Atau ada saja yang melihat Ana waktu makan di coffee shop. Nah, Ana baru ingat, Madam. Ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Betul sekali. Sebentar, Madam. Yes. Who? Oh, Mr. Tan. Bagus, Pak. Sekarang usahakan supaya Yona mengizinkan Bapak tinggal di rumah dia, Pak. Ya. Ana baru ingat dengan you sekarang bahwa dulu kita bisa bicara masalah proposal ya. Begini saja. Ente taruh saja itu proposal di helpdesk, nanti Ana yang ambil di sana. Iya, Pak. Beres. Oh, no, nggak bisa. Ana nggak bisa turun, sebabnya Ana sekarang lagi ada urusan penting. Oke, bye. Madam, ada saja gangguan-gangguan. Mungkin terpaksa Ana bisa kembali ke Singapura. Di sana Ana bisa aman dari gangguan telepon dan proposal. Madam, mungkin
Madam ada orang yang bisa dipercaya. Supaya Anda bisa tinggal di rumah orang itu. Begini, Mister. Saya akan carikan tempat. Atau tinggal di bungalow saya saja. Di sana kita bekerja bisa tenang tanpa ada telepon yang mengganggu. Jangan. Nanti Madam bisa repot. Saya tidak repot, Mister. Untuk bisnis, sedikit pengorbanan itu adalah keharusan. Oke. Kalau Madam tidak repot. Saya yakin. Saya lihat Yona pergi berdua sama laki-laki kaya. Priti, sejak kapan kamu jadi boneka mainan mertua kamu? Loh, justru Papa yang terlena sama permainan Yona, Pak. Benar-benar anak kurang ajar. Ini pasti gara-gara mertua kamu. Jika kamu berani melawan papa kamu sendiri. Pak, kali ini Preti nggak akan ngelawan Papa biarpun Papa sudah melamar Preti, Pak. Tapi tolong Pak ingat ya, Pak ya. Apa yang udah Preti bilang soal Yona. Dan kalau ini benar, Papa pasti akan menyesal. Ku tersanjung. Abel, apa kabar? Baik. Halo, Mbak. Ayo masuk. Yuk, sayang. Akhirnya ketemu papanya Femas juga ya. Iya, syukur deh. Bel, kita main di dalam yuk. Yuk. Ayo silakan duduk. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Oh ya, mau minum apa? Apa aja deh, yang penting dingin. Oh ya udah, sebentar saya bikinin ya. Papanya Femas ada di kamar kok. Sebentar lagi juga turun. Sebentar ya.